Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification, atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga, berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah, setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh Roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan.
Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kebenaranku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu,
kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Yesus, Kau limpahkan Tuhan, Kau curahkan Bapa, Kau berikan kasih-Mu pada kami. Oh Yesusku, oh Yesusku, kami sembahkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih. We thank you God. Lebih jalan lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpuji namamu Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan puji namamu Yesus. Hallelujah, you have won the victory. Hallelujah, you have won it all for me. That could not hold you down. You are the risen King.
reason give that could not hold you, that could not hold you down. You are the reason, you are the reason give. One more time, oh, that could not hold you down. Oh, you are the reason give. Seated in majesty, seated in majesty. Oh, you are the reason king. Oh God, we worship you, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, we worship God. Oh, Jesus. Oh, Lord. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you, oh, I worship you. You are here, you're working in this place. And I worship you, oh, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't see it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.
That is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. 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 Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang bisa beribadah dengan jemaat dalam ibadah online buat kita di pagi hari ini. Cukup lama tidak ketemu, Tuhan mempertemukan kita dalam ibadah pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pagi hari ini berfirman buat kami, bajak hati kami, karuniakan kepada kami hati yang lapar dan haus akan firman. Dimanapun kami menyaksikan ibadah online di pagi hari ini, biar Roh Kudus bekerja demi kemuliaan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, senang bisa berjumpa dalam ibadah Minggu pagi melalui online buat kita di pagi hari ini. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan catatan kita. Kami terus mendorong dari mimbar ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya, dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita di minggu pagi ini dalam ibadah online kita, tema atau judul yang kami mau sampaikan adalah Tuhan Sumber Pertolongan. Maksud tujuan kita mempelajari tema atau judul di pagi hari ini adalah agar kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan.
Firman Tuhan kami ambil dari kitab Mazmur ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tapi untuk menghemat waktu, kami hanya membacakannya untuk kita ayat yang ke-8. Mari perhatikan Alkitab kita, Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kami akan membacakannya ayat yang ke-8. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita di minggu pagi hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Tuhan sumber pertolongan, itulah judul atau tema khotbah kita untuk minggu pagi hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan, sesudah kita percaya Tuhan Yesus, tidak ada tuntunan yang paling sempurna bagi kita untuk menjalani hidup kalau kita masih ada di dalam dunia, kecuali firman Tuhan. Karena itu kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, wajib bagi kita untuk memiliki Alkitab dan membacanya setiap hari. Tahukah kita kalau kita sudah memiliki Alkitab dan mau membacanya setiap hari, 3 hal yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, pengenalan kita pada Tuhan Yesus semakin dalam. Yang kedua, iman kita akan terurus dengan baik. Dan yang ketiga, kita akan mengerti kehendak Allah untuk setiap kita. Nah, pagi ini kita mau menggali hal yang ketiga. Kita mengerti kehendak Allah untuk setiap kita, khususnya tentang tema Tuhan sumber pertolongan. Kami tidak tahu masalah apa yang kita sedang hadapi. Tapi yang saya tahu, yang kami tahu, Yesus lebih besar daripada masalah kita. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan sumber pertolongan. Kalau kita suka membaca kitab Mazmur, Mazmur artinya pujian. Kitab Mazmur itu ada 150 pasal. Andai kata kita membacanya pagi 3 pasal, malam 2 pasal, sebulan selesai. Tapi sampai kapanpun kita tidak pernah selesai untuk membacanya kalau tidak ada kemauan. Halangan pasti ada, khususnya untuk hal-hal yang rohani. Tapi Kristen yang sejati, dia tahu prioritas apa yang harus dia prioritaskan. Kalau ada yang harus diprioritaskan dalam hidup kita sesudah kita percaya Yesus, Tuhanlah yang harus kita prioritaskan. Nah, dari 150 kitab Mazmur, 73 Mazmur, Daudlah yang menjadi penulisnya. Tidak semua Mazmur ditulis oleh Daud. Ada 7 penulis daripada Mazmur. Tapi yang paling banyak dipakai oleh Tuhan menulis Mazmur adalah Daud. Dan salah satu Mazmur yang ditulis oleh Daud adalah Mazmur 63 ini. Nah, kita mau gali dari Mazmur 63 ini tentang Tuhan sumber pertolongan. Sebagai pelayan Tuhan, kami ingin membagikan, tahukah kita waktu Daud diurapi untuk menjadi calon raja oleh Samuel, waktu itu Daud masih relatif sangat muda, usianya kurang lebih 15 tahun. Tahukah kita umur berapa Daud menjadi raja? Alkitab mencatat Daud menjadi raja umur 30 tahun. Jadi Daud menunggu 15 tahun. Dan dalam kurun 15 tahun tersebut, 10 kali Saul ingin membunuh Daud.
Sejak Saul tahu bahwa yang akan menggantikannya bukan Jonathan, beberapa kali dengan sengaja Saul ingin membunuh Daud. Nah, dalam Mazmur 63 ini, Daud sedang bermasalah. Ada pergumulan yang berat. Saul mengejar-ngejar Daud. Nah, kita mau gali apa yang dilakukan oleh Daud waktu dia menghadapi kesukaran. Dan kami berdoa, biar melalui kebenaran yang kita dengar ada iman, ada pengharapan, ada kasih yang bekerja dalam hidup kita. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, tapi kita percaya Yesus kita tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ada 4 hal yang kami mau bagikan untuk kita dari Mazmur 63 ini tentang Tuhan sumber pertolongan. Nah, kita mau melihat ayat per ayat sebelumnya. Mari kita lihat Alkitab kita, simaklah sehingga setiap kita boleh berpengharapan dan ada iman, sehingga setiap kita boleh berkata, hari ini harinya Tuhan, hari kemenangan, hari pemulihan, hari jalan keluar, di mana kita menyaksikan mujizatnya nyata dalam kehidupan kita. Kita lihat ayat yang pertama, dikatakan Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Padang gurun bukan tempat yang enak. Kalau malam dingin sekali. Kenapa dingin? Angin sangat kencang bertiup di padang gurun di malam hari. Sebaliknya kalau siang, panasnya luar biasa. Pemandangan yang kita suka lihat adalah fata morgana. Kita lihat seperti ada air yang keluar dari pasir, tapi waktu kita mendekatinya ternyata cuma hamparan pasir yang kering. Kalau begitu, kenapa Daud ada di sana? Kami pastikan Daud ada di sana dalam rangka bersembunyi dari kejaran Saul. Karena Saul bukan hanya ingin menekan, tapi betul-betul ingin menghabisi nyawa daripada Daud. Tapi apa yang terjadi? Tuhan hidup. Reka-reka yang jahat yang dilakukan Saul, Tuhan bisa merubahnya menjadi kebaikan. Dan terbukti tidak ada rencana Tuhan yang gagal terhadap Daud. Dan Daud akhirnya tetap dinobatkan menjadi raja. Nah, mari kita lihat ayat per ayat supaya waktu kita menghadapi masalah, karena hari-hari ini banyak masalah, kita tetap punya integritas, kita tetap punya kesaksian bahwa kita adalah orang beriman, bahwa kita adalah orang yang percaya. Mari kita lihat selanjutnya ayat yang kedua, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Ini sikap yang pertama yang kami mau bagikan buat kita, yang perlu juga kita lakukan. Apa arti ayat yang kedua bagian A yang kami sudah bacakan tadi? Dikatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Artinya kalau ada apa-apa dalam hidup kita, nomor 1 cari Tuhan dulu. Percaya atau tidak, berbahagia kita yang mengenal siapa Tuhan yang kita percaya, yang mau mengandalkannya, maka kita akan lihat yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada akan menjadi ada. Jadi Tuhan sumber pertolongan yang dilakukan oleh Daud waktu dia menghadapi ancaman, Saul ingin membunuh dia, yang dia lakukan, dia mencari Tuhan. Percaya atau tidak, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Dikala kita cepat meresponi apa yang Tuhan sampaikan, kita juga akan cepat menuai hasilnya. Karena Tuhan baik, mati saja dia mau bagi kita. Tahukah kita boleh kaya, kita nggak bisa beli sorga. Kita boleh pandai, kita nggak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Yang kita tidak bisa beli, Tuhan karuniakan kepada kita waktu kita percaya pada Yesus. Oleh karena itu jangan ragu, jangan bimbang. Tuhan sumber pertolongan yang perlu kita lakukan, cari Tuhan. Cari Tuhan.
Tuhan kita hidup. Alkitab katakan Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa artinya tetap sama? Kalau dulu dia bisa bikin mujizat, sekarang juga dia bisa lakukan. Kalau dia penuh kasih, sekarang juga dia bisa melakukannya. Kalau dia dahulu suka mengampuni, sekarang juga dia bisa mengampuni. Kalau dulu dia benci dosa, sekarang juga dia benci dosa. Jadi ketaatan kita mau menuruti apa yang Tuhan katakan, saudara dan saya akan melihat janji Tuhan digenapkan dalam kehidupan kita. Karena itu kami mau mengajak kita. Kami tidak tahu masalahmu apa, pergumulanmu apa. Mungkin kita sedang di PHK, mungkin kita sedang sakit, rumah tangga kita sedang kacau. Kami pastikan Yesus lebih besar daripada masalah kita. Kalau dulu dia bisa membelah laut menjadi jalan, kami pastikan saat ini juga bisa. Mungkin di depanmu tembok, belakangmu tembok, kiri kananmu tembok. Lihatlah ke atas, kita masih punya Tuhan yang besar, yang sanggup untuk melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi Tuhan sumber pertolongan yang pertama, cari Tuhan. Cari Tuhan. Kalau kita pernah membaca bagaimana Tuhan melakukan 5 ketur roti tambah 2 ekor ikan, kasih makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Kami mau katakan, Tuhan yang sama sanggup melakukannya bagi kita. Kalau saudara bertanya pada saya, Pak Ara, bagaimana Tuhan melakukannya? Saya tidak tahu, tapi saya percaya Tuhan sanggup melakukannya. Asalkan kita mau taat, asalkan kita mau tunduk, asalkan kita mau mengerjakan apa yang Dia perintahkan, kami percaya Dia tidak mungkin berdusta bagi kita. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya pagi ini pagi mujizat bagi setiap kita. Jangan bawa-bawa masalahmu, tapi pagi hari ini serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia jawaban untuk apapun permasalahan kita. Yang kedua yang kami mau bagikan, mari kita lihat ayat yang kedua. Dikatakan, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Apa arti bagian B ini? Aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Artinya, Daud bukan sekedar berharap, tapi sungguh-sungguh. Jadi Tuhan sumber pertolongan, pertama cari Tuhan. Ada apa-apa nomor 1, datang kepada Tuhan. Yang kedua, kami mau tekankan buat kita, sungguh-sungguh. Jangan lepaskan kepalanya, kita pegang buntutnya. Dia ahlinya, dia tahu betul apa yang harus dia buat supaya masalahmu bisa selesai. Tangan kita kecil, tapi tangan Tuhan besar. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, Dia ahlinya. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita mampu, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Tuhan yang besar bukan cerita, tapi itu jadi pengalaman kehidupan kita. Jadi sungguh-sungguh, percaya atau tidak, hanya kita dengan Tuhan yang tahu bagaimana sesungguhnya waktu kita punya masalah. Bagaimana sebenarnya apa yang kita lakukan. Nah, kami mau tekankan buat kita, firman Tuhan jadi contoh. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Biarlah apa yang dialami oleh Daud, di mana dia melihat pembelaan Tuhan, berlaku juga atas setiap kita. Karena sebenarnya Tuhan tidak pernah pilih kasih. Terapkan dan lakukan kebenaran ini dalam hidup kita. Menyerahlah, tangan kita kecil, tangan Tuhan besar. Dikala kita mempraktekannya dan tidak menahan, kami percaya Tuhan yang besar bukan cerita, tapi itu nyata dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab ada kisah yang sangat menarik. Ada
orang buta bernama Bartomeus. Tuhan datang di kotanya. Dia tidak bisa lihat, tapi dia bisa rasa ada banyak orang tidak seperti biasanya. Dia tanya kepada orang yang lalu lalang, ada apa? Orang berkata, Yesus datang. Lantas waktu yang ada dia gunakan dengan baik. Dia berteriak, dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang terjadi? Orang marah. Orang bilang, diam, ribut. Tapi dia terus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan apa yang terjadi? Tuhan berhenti. Dan Tuhan berkata, mau apakah engkau daripadaku? Yang kami mau katakan dari kisah ini, Tuhan masuk dalam inti persoalan. Kalau kita datang kepada manusia cenderung puter-puter dulu. Tapi Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia masuk kepada inti persoalan. Mau apakah engkau daripadaku? Lantas Bartomeus bilang dia mau, ingin melihat. Dan akhirnya Tuhan lakukan itu. Dan Bartomeus mengalami mujizat. Dan kami mau katakan, Tuhan yang sama yang kita kenal dalam Yesus, dia tidak pernah berubah. Dan kami pastikan, kalau kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan menyerah total kepada Tuhan, itu membuat Tuhan mudah untuk mengambil alih dan bertindak. Alkitab katakan dengan jelas, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah maka dia akan bertindak. Yang menjadi masalah di sini rahasianya yaitu penyerahan kita. Doa kami biar melalui kebenaran ini kita rendah hati dalam hidup ini. Dimanapun di dunia ini air mengalir ke tempat yang rendah. Biasanya ciri orang yang rendah hati, dia mau belajar. Yang kedua, ciri orang yang rendah hati mau ditegur. Yang ketiga, orang yang rendah hati mau mengakui kekurangannya, kelemahannya. Dan lakukanlah. Dikala engkau ditegur Tuhan untuk hal-hal yang perlu kita perbaiki, rendahkan diri kita. Baca kisah tentang Jairus di mana anaknya sakit bahkan mati, kata Alkitab. Dia kepala rumah ibadat. Dia nggak persoalkan statusnya, dia nggak persoalkan jabatannya. Dia datang kepada Yesus, dia tersungkur. Dan apa yang terjadi? Tuhan menolong dia. Anaknya bukan hanya sembuh tapi bangkit. Dan kami mau katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada orang berkata pada kami, andai kata dia hidup di zaman Yesus, banyak mujizat yang akan dia alami. Kami katakan belum tentu. Karena di zaman Yesus banyak orang juga tidak dapat apa-apa. Bukan soal di zaman mana, tapi sejauh mana kita mau mempercayainya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi, bukan soal di zaman mana, tapi sejauh mana. Di zaman sekarang juga. Karena Yesusnya tetap sama. Asalkan kita mau taat. Tuhan yang besar bukan cerita. Dia akan menyatakan kemuliaannya untuk setiap kita. Haleluya. Yang ketiga, mari kita lihat Alkitab kita. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Dahsyat. Yang ketiga yang kami mau ajak kita melalui ayat yang ketiga ini, Tuhan sumber pertolongan. Dikala kita punya masalah, fokuslah pada Tuhan. Bukan pada masalah, tapi fokus pada Tuhan. Karena kalimatnya jelas. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatan dan kemuliaanmu. Dahsyat. Waktu kita punya masalah, iblis ingin supaya kita fokusnya pada masalah. Dan kami pastikan, iblis suka memblow up, membesar-besarkan. Jangan lakukan itu.
lakukan apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan supaya kita fokus kepada Dia. Waktu kita fokus kepada Tuhan, berharap, beriman pada Tuhan, waktu amin bisa saja masalahnya masih ada. Karena untuk apapun Tuhan punya waktu. Tapi Dia alamat yang tepat. Dan itu ya langkah yang pasti bagi kita. Dan yang anehnya, kalau kita fokus pada Tuhan, waktu kita amin bisa saja masalahnya ada. Tapi di sini ada kekuatan, ada pengharapan. Jadi kami mau ajak kita terapkan ayat yang ketiga ini. Demikianlah aku memandang kepadamu. Jadi pandang Yesus. Dikala engkau punya masalah, pandang Yesus, jangan pandang masalah. Sekali lagi kami mau katakan, kami tidak tahu pergumulan apa yang kita sedang hadapi. Tapi tidaklah berkelebihan kalau kami berkata, di masa-masa seperti sekarang banyak orang stres, takut, gelisah, di rumah takut, di luar takut, kemana-mana takut. Dan kami mau katakan, hal itu tidak gratis dan ada kos yang kita bayar. Seharusnya makanan bisa menggantikan sel-sel yang rusak, tapi akhirnya dibajak oleh ketakutan, oleh pikiran kita, kekhawatiran kita. Akhirnya kita tekor. Kalau tekornya 1 hari tidak apa-apa, tapi kalau berminggu-minggu, itu akan membuat tubuh kita merosot. Dan akhirnya kita gampang sakit. Karena itu kami mau katakan, Yesus alamat yang tepat. Dia berkata, marilah kepadaku, datanglah. Serahkan sepenuhnya kepadanya, dia ahlinya. Dan dia tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Betapapun rusaknya hidupmu, betapapun hancurnya hidupmu, kami mau katakan darahnya cukup untuk menguduskan, menyucikan kita. Asalkan engkau datang dengan rendah hati dan sungguh-sungguh yang menyerahkan diri kita kepada Dia, kami percaya Dia Tuhan yang baik. Bulu yang terkulai Dia tidak akan patahkan, sumur yang berasap Dia tidak akan padamkan. Yang terakhir, yang keempat, mari kita lihat selanjutnya Alkitab kita. Dikatakan pada ayat yang keempat, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Secara pribadi, kami sangat senang sekali dengan ayat yang keempat ini. Kenapa kami katakan senang sekali? Ini satu kebenaran yang kita harus segera praktekkan. Kita harus datang dengan roh yang berbeda ke tengah-tengah dunia supaya kita berdampak dan menjadi kesaksian. Dikatakan dengan jelas, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Tuhan sumber pertolongan yang diajarkan dalam Mazmur 63 ini yang perlu kita lakukan, megahkan Tuhan dengan bibir dan mulut kita. Biasanya waktu kita punya masalah, kita marah-marah, kita bersungut, kita ngomel, kita menggerutu. Tapi kami pastikan Tuhan mau supaya kita memegahkan Tuhan dengan bibir dan mulut kita. Mungkin kita berkata, Pak, tapi susah. Susah bukan berarti tidak bisa. Mungkin kita berkata, Pak, mana mungkin. Tuhan tidak mungkin menyuruh sesuatu yang kita tidak bisa lakukan. Ada 2 cara yang sederhana. Bagaimana saudara dan saya waktu punya masalah, waktu kita punya pergumulan, kita bisa memegahkan Tuhan dengan bibir dan mulut kita. Yang pertama, perkatakan firman Tuhan. Katakan apa yang Tuhan katakan. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Katakan apa yang Tuhan katakan tentang kesehatanmu. Katakan apa yang Tuhan katakan tentang rumah tanggamu. Katakan apa yang Tuhan katakan tentang keuanganmu. Katakan apa yang Tuhan katakan tentang masa depanmu. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Menabur bukan hanya dengan mulut, tapi dengan tangan. Menabur bukan hanya dengan tangan, tapi juga dengan mulut. Jadi kami mau katakan, perkataanmu itu benih. Karena itu pilihlah untuk memperhatikan apa yang kita tanam. Katakan apa yang Tuhan katakan.
dengan roh yang berbeda. Yang kedua, cara yang terbaik memegangkan Tuhan dengan bibir dan mulut kita adalah dengan menaikkan pujian dan penyembahan. Naikkan pujian, penyembahan pada Tuhan. Katakan sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terus katakan sebab Tuhan baik. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Terus sampai kau rasakan ada kelegaan. Percaya atau tidak, waktu kita menang di tempat yang tidak kelihatan, kita akan menuai di tempat yang nyata. Tuhan gak mungkin berdusta. Sorga aja dia karuniakan kepada kita. Sorga tidak mungkin lagi bagi orang berdosa. Sorga tidak mungkin lagi bagi kita. Tapi sorga jadi pasti karena Yesus. Kami mau katakan, oleh karena itu tangkap kebenaran ini. Praktekkanlah, tunduklah kepada Tuhan. Kalau kita ditegurnya itu tandanya Tuhan sayang kepada kita. Kalau kita masih jauh, tidak ada kata terlambat. Ayo, datang kepada Tuhan. Tunduk kepadanya, lakukan yang dia perintahkan. Maka kita akan lihat pertolongannya tidak pernah terlambat bagi setiap kita. Bapak yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anaknya. Apalagi Bapak kita yang di sorga. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di minggu pagi hari ini. Tuhan sumber pertolongan. Yang pertama yang perlu saudara dan saya lakukan, mari cari Tuhan. Ada apa-apa, datang pada Tuhan. Yang kedua, lakukan dengan kesungguhan. Lakukan dengan kesungguhan. Nah, yang ketiga, pandang pada Tuhan, bukan pada masalah. Dan yang keempat, naikkan pujian, penyembahan, dan ucapkan firman Tuhan. Megahkan Tuhan dengan bibir dan mulut kita. Kami berdoa, biar firman yang kita dengar memberikan iman, kelepasan, jalan keluar, dan memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita tunduk kepala sejenak. Letakkan tanganmu satu di dadamu. Kalau kau punya masalah, punya pergumulan, percayalah, siang ini ada mujizat Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bapa di sorga, suara hamba berhenti, tapi Engkau tidak berhenti bagi kami. Biarlah firman yang kami dengar menjadi iman dalam hidup kami. Engkau melihat dari jemaat-Mu yang meletakkan tangan mereka di dada mereka. Hamba tidak tahu pergumulan apa yang mereka sedang hadapi. Kalau mereka sakit, aku katakan oleh bilu-bilu Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Penyakit lenyaplah engkau. Kalau mereka punya pergumulan, aku berdoa Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Dia luruskan jalanmu. Aku berdoa siang ini, terimalah mujizat Tuhan. Biarlah kasih karunia dan perkenanan Tuhan turun atas hidupmu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal, kami panggil Tuhan kami Yesus Kristus. Kami boleh mengucap syukur hari ini ya Bapa, karena Engkau begitu baik, hari lepas hari sudah memberkati kami anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Kami serahkan hidup kami hari lepas hari ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Arasyaan yang sudah menyampaikan berkat firman-Mu ya Bapa. Biar firman yang sudah kami terima boleh terus tertanam di dalam loh hati kami yang paling dalam dan kami melakukannya. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo bersama 4 wakilnya.
Dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan berkati. Keluarga besarnya juga Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk CK9 Bapak Sony Waplau bersama Bapak Henry. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu ini juga Bapak. Kami tidak lupa untuk berdoa untuk Bapak Gembala kami, GBI Wow Bapak Iwan bersama Ibu Ola. Biar Tuhan pakai Bapak Iwan dan Ibu Ola lebih lagi Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini berada, Tuhan berkati. Keluarga besarnya juga Tuhan Yesus berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua pekerja-pekerja GBI Wow. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, kami semua dalam perlindungan-Mu ya Bapak. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ini ya Bapak. Tuhan, kami percaya Engkau ada di bangsa negara kami ini ya Bapak. Tuhan berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi bersama wakilnya. Tuhan jaga, Tuhan lindungi hamba-Mu ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menyertai Bapak Jokowi dan bersama wakilnya. Dan Tuhan lindungi keluarga besarnya juga Bapak. Kami tidak lupa berdoa untuk semua pemerintahan Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak tinggal diam. Kami berdoa untuk COVID-19 ini supaya Tuhan turut campur tangan supaya cepat berlalu dari bangsa kami ya Bapak, supaya kami boleh ibadah kembali Bapak. Walaupun kami setiap minggu kami ibadah online, kami percaya Tuhan ada bersama kami semua ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua yang sudah menerima berkat daripada-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan mereka akan mengembalikan berkat itu. Kami percaya Tuhan biar mereka juga menerima 100 kali ganda daripada-Mu Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus berkat yang mereka berikan perpuluhan, persembahan setiap minggunya Tuhan, biar Tuhan kembalikan lebih lagi ya Bapak. Kami percaya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan ucap syukur Bapak. Kami percaya Tuhan beri kami kesehatan untuk semua pekerja GBI Wow. Dari Bapak Gembala kami Pak Iwan, Ibu Ola, sampai semua pekerja, guru-guru sekolah minggu, dan semua yang mengambil bagian WL, singer, pemain musik. Tuhan berkati pada hari ini. Kami percaya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Terima kasih Bapa, glory Jesus, haleluya. Tetapi sebelumnya kami akan menerima berkat dari hamba-Mu Bapak Iwan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Glory Jesus, haleluya, amin. Shalom semua, kita sudah mendengarkan firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Arasiahan. Kami sungguh diberkati dengan firman dan hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan terus menyertai Pak Ara dan keluarganya. Kau selalu menuntun, memimpin setiap langkah hidupnya. Kami percaya Tuhan penyertaan yang sempurna atas kehidupan yang menyertai Bapak Arasiahan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk semua pemirsa juga yang mendengar ibadah ini melalui online, khususnya anak-anak-Mu GBI Wow Tuhan. Kiranya Engkau terus melindungi, menyertai, memberkati kami semua. Itu bungkus kami dan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan atas semua yang telah Kau berikan pada kami. Tiba saatnya kami akan menerima berkat ini. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan.
damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.